Islam, you are the man. Good luck on Saturday, my friend, and thank you. That is not a Dagestan. My gosh, this guy. You're kind of strong, actually. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 267 yang bertempat di Etihad Arena Abu Dhabi seperti menjadi pesta duel pendekar-pendekar Rusia. Khabib Nurmagomedov membawa 3 saudaranya, yakni Tagir Ulanbekov, Zubaira Tukhugov, dan tentu saja Islam Makhachev. Tagir bertanding paling pertama di acara ini, dan yang menjadi lawannya adalah Alan Nascimento. Ini merupakan pertandingan kedua Tagir di UFC, dan debut perdana bagi Alan. Dengan rekor cantik selayaknya fighter Rusia pada umumnya, Tagir seolah diberikan ujian pertamanya. Alan Nascimento adalah fighter dengan rekor bertanding 18 kemenangan, di mana 13 kemenangannya ia peroleh dari submisi. Bagaimana tidak, Alan adalah fighter dari gym Chute Boxe Diego Lima, gym dari juara UFC Lightweight saat ini, Charles Oliveira. Jadi sudah tidak diragukan lagi kemampuan ground game-nya. Dan itulah yang terjadi. Sebagai anak didik Khabib, tentu Tagir terus membawa pertandingan ini ke ground. Namun berbagai percobaan submisi terus dilakukan Alan. Mulai dari triangle, kimura, bahkan sampai nibar. Tagir pun demikian. Sebagai pegulat old school murni selayaknya pendekar-pendekar Dagestan, Tagir lebih sering menggunakan teknik kuncian leher, seperti guillotine choke. Pertandingan berlangsung sangat sengit, sampai ketiga juri tidak satu suara. 2 juri memenangkan Tagir, dan 1 juri memenangkan Alan. Sehingga Tagir Ulanbekov menang atas Alan Nascimento melalui split decision. Tagir dan Alan kemudian berfoto bersama. Tagir mengakui bahwa ia hanya menang tipis atas Alan. Dan UFC pun pasti melihat potensi dari Alan Nascimento ke depannya. Sahabat Khabib berikutnya yang bertanding adalah Zubaira Tukhugov. Dan yang menjadi lawannya adalah Ricardo Ramos. Yang membedakan Zubaira dengan pendekar-pendekar Dagestan lainnya adalah Zubaira tidak suka bergulat. Sesuai dengan julukannya, yaitu warrior, Zubaira lebih suka pertandingan stand up. Dan itulah yang mungkin membuat dia tidak bisa sedominan saudara-saudaranya. Namun sebagai gantinya, Zubaira memiliki kepopuleran lebih dibandingkan saudara-saudaranya, selain Khabib. Meskipun belum pernah masuk di jajaran top 10 sekalipun, apalagi merasakan yang namanya sabuk juara, Zubaira menduduki ranking 10 fighter UFC dengan jumlah follower Instagram terbanyak. Agak aneh rasanya melihat nama Zubaira di list ini, berdampingan dengan 9 nama lainnya yang sudah jelas legenda bagi olahraga ini. Tapi kepopuleran Zubaira terbukti di Etihad Arena kemarin. Sepanjang pertandingan, teriakan Zuba 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 terus bergumuruh di stadion. Zuba does a lot of his work with his hands, while Ramos will throw a lot of kicks, all kind of different kicks. Di ronde awal, Zubaira menerjang maju hingga membuat Ramos berdarah. Namun dalam kondisi terpojok, Ramos mampu melayangkan spinning elbow akurat yang menggoyahkan Zubaira. Tidak ingin bernasib kalah melalui penilaian split decision lagi karena merasa telah mengantongi 2 ronde, Zubaira terus menerjang selama 3 ronde penuh. Dan Zubaira akhirnya mendapatkan kemenangan yang sudah lama ia inginkan. Dan terakhir tentu saja, bahasan utama dari video ini, Islam Makhachev versus Dan The Hangman Hooker. Semua orang tahu Dan Hooker seorang striker elit, tapi semua orang juga tahu, bermodalkan striking elit doang bakalan jadi santapan lezat bagi para pegulat. Bukan berarti Dan Hooker tidak punya modal dalam pertandingan ini. Secara statistik, Dan Hooker bisa dibilang merupakan striker dengan rekor takedown defense tertinggi, yaitu di angka 80%, yang secara matematika bisa dikatakan dari 10 percobaan takedown yang ditembakkan lawan, hanya 2 yang bisa masuk. Tapi di malam itu, Islam Makhachev hanya butuh 1 saja percobaan takedown. Dalam interview sebelum pertandingan, wartawan menanyakan Dan Hooker, apakah ia perlu khawatir dengan kemampuan striking Islam Makhachev? Dan Hooker menjawab, ia tidak perlu khawatir. Striking Islam
hanya ia gunakan untuk men-setup takedown-nya. Dan benar saja, itulah yang terjadi. Begitu Dan Hooker melakukan low kick, Islam Makhachev melayangkan hook kanan sebagai setup takedown-nya dan langsung menembakkan takedown itu. Dan Hooker mencoba menyelamatkan dirinya dengan memanfaatkan pagar. Namun justru keputusannya tersebut adalah kesalahan terbesarnya di pertandingan ini. Tembok pagar memang bermanfaat untuk menghindari percobaan-percobaan submisi lawan. Tapi di tangan pegulat level puncak seperti Islam, tembok justru bisa ia gunakan menjadi senjatanya sendiri. Tapi itu masih bukan bagian terparahnya. Bagian terparahnya adalah Dan Hooker mundur ke tembok pagar di mana tim Islam Makhachev berada. Alhasil, Dan Hooker seolah-olah dibantai Islam plus Khabib. Seperti yang Islam katakan usai pertandingan, ketika Khabib adalah cornerman-mu, itu sedikit curang. Khabib Nurmagomedov seolah bermain game UFC 4 dengan Islam Makhachev sebagai karakternya. Dan kecurangan yang dimaksud Islam di sini adalah ketika Islam mengunci lengan Dan Hooker dengan Kimura, Dan sebenarnya sempat memberikan perlawanan. Namun setelah Khabib memberikan instruksi untuk menaikkan kaki melewati kepala Dan, disitulah Dan Hooker skakmat. Dan Hooker memang tidak tap out. Itulah mengapa usai pertandingan ia sempat protes pada wasit. Tapi apa yang Dan Hooker lakukan adalah verbal tap out, di mana jeritan fighter dianggap sebagai pernyataan menyerah. Men, jeritan Dan Hooker ngeri banget suaranya. Dari jeritannya, kita bisa bayangin betapa sakitnya Kimura Islam. Buat yang pengen denger suaranya dan nonton pertandingan fullnya, bisa kalian lihat di Instagram Fightpedia Plus yang suka unggah video-video UFC. Jadi jangan lupa di follow ya. Dan kembali ke pertandingan, menurut gue keputusan wasit adalah keputusan yang terbaik. Posisi Dan Hooker sudah pada posisi skakmat, melanjutkan pertandingan pun percuma. Jadi lebih baik mengakhiri pertandingan dan meminimalisir cedera-cedera yang tidak perlu. Sehingga Islam Makhachev menang atas Dan Hooker melalui submisi di ronde pertama, menit kedua. Dalam post-fight interview, Islam ditemani oleh Daniel Cormier. Dan di sini, kita bisa melihat kebahagiaan DC sebagai seorang sahabat. Islam, there is a big fight in New York City next week. Why should you fight for a championship opposed to the winner of Chandler versus Justin Gaethje? Because this is all guys old, you know, they fight for the title many times. That's why they lose, win, they just come to make business. But I'm coming for take this belt and keep this belt many years. Dan kenapa gue bahas hal ini? Karena sepertinya ada yang tidak suka dengan omongan Daniel Cormier selama post-fight interview. Dia adalah mantan juara UFC interim kita yang akan bertanding di akhir pekan besok, Justin The Highlight Gaethje. Katanya, Isep lebih kenceng lagi DC. Kemudian Daniel Cormier membalas, saya tidak bisa bertanding melawan kamu, tapi Islam bisa kawan. Cukup lakukan saja apa yang harus kamu lakukan minggu depan. Kamu mungkin aman, tapi saya tidak yakin jagoan. Justin kembali membalas, kamu yang membawa-bawa nama saya, bukan orang lain. Kemudian Daniel Cormier kembali membalas mencoba menenangkan Justin. Saya jelas-jelas bertanya pada Islam apa alasan dia merasa layak untuk mendapatkan title shot melewati kamu. Karena dia harus punya alasan meyakinkan. Gila, malah dulu saya yang bilang kamulah yang seharusnya bertanding melawan Charles, bukan Chandler. Saya publikasikan malah. Tenang Highlight, kamu ini fighter favorit saya. Aneh sih Justin sensitif amat. Seharusnya dia lebih fokus pada pertandingannya akhir pekan nanti. Apalagi yang jadi lawan tandingnya bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Iron Mike Chandler. Yang mana fight week-nya akan dibahas setelah video ini. Jadi langsung lanjut nonton ya. Menurut kalian apakah Islam sudah layak langsung memperebutkan sabuk? Atau ada lawan lain yang harus Islam lawan dulu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.